Pemirsa, masalah asam urat dapat mengenai berbagai macam organ ataupun bagian tubuh kita. Di antara berbagai macam bagian tubuh tadi, yang paling sering terkena asam urat adalah bagian kaki kita, terutama di bagian jempol atau jari kaki dan jari-jari yang lain. Masalah asam urat ini dapat menyebabkan dua masalah yang paling utama. Yang pertama adalah nyeri atau sakit akibat asam uratnya. Kemudian yang kedua, asam urat juga dapat menyebabkan kelemahan pada otot-otot yang ada di kaki. Pada cara sehat kali ini, saya akan menjelaskan terapi yang dapat Anda lakukan di rumah untuk mengatasi gejala-gejala asam urat dan mencegah permasalahan yang lebih berat ke depan jika Anda sudah mengalami masalah asam urat. Keluhan yang paling sering dirasakan pada asam urat adalah adanya nyeri atau sakit yang amat sangat pada kaki-kaki, terutama pada jempol dan juga jari-jari kaki yang lain. Keluhan nyeri akibat asam urat dapat diatasi salah satunya dengan berjalan di atas permukaan yang tidak rata seperti ini atau bebatuan yang tidak tajam. Tujuan dari berjalan adalah memberikan efek masas atau efek pemijatan pada bagian kaki ketika kita berjalan di atas permukaan yang tidak rata. Dengan adanya efek pemijatan tersebut, maka penderita asam urat akan merasakan keluhan rileks pada bagian-bagian kaki yang merasakan nyeri. Anda dapat berjalan di atas permukaan ini 15 menit sampai dengan setengah jam setiap harinya untuk mengurangi gejala nyeri akibat asam urat. Selanjutnya, masalah asam urat yang kedua adalah adanya kekakuan dan juga kelemahan dari otot-otot sekitar kaki. Maka selain Anda berjalan di atas permukaan yang tidak rata, tentunya Anda harus melakukan latihan ataupun olahraga yang bisa Anda lakukan di rumah. Ada dua gerakan yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah latihan peregangan. Asam urat akan menyebabkan kekakuan pada otot-otot yang ada di kaki dan juga adalah di betis. Maka kita harus melakukan peregangan dengan melakukan gerakan seperti ini. Kita tarik sampai kita rasakan sedikit tidak nyaman pada area betis kita. Kita hitung sampai dengan 10 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita relaksasikan. Anda bisa mengulangnya sampai dengan 6 kali. Masalah yang kedua adalah adanya kelemahan pada otot sekitar kaki kita. Maka latihan kedua yang harus dilakukan adalah latihan penguatan dari otot-otot kaki. Kita bisa melakukan dengan cara seperti ini, meletakkan handuk di bawah permukaan lantai untuk kita menggerakkannya seperti ini. Dengan gerakan seperti ini, kita akan melatih kekuatan dari otot-otot yang ada di kaki. Usahakan agar handuk dapat terlipat ke arah tumit kita. Latihan penguatan ini dapat Anda lakukan 10 kali dengan hitungan 3 repetisi. Anda bisa melakukannya di pagi hari, siang hari, dan sore hari. Yang perlu diperhatikan adalah baik berjalan di atas batu maupun latihan-latihan sederhana yang bisa Anda lakukan di rumah tidak boleh dilakukan pada saat Anda berada dalam kondisi peradangan akut. Jadi kalau Anda dapatkan jempol atau kaki sedang bengkak, kemerahan, diraba terasa hangat, itu adalah kondisi akut yang tidak boleh dilakukan latihan seperti ini di rumah. Selain mengenai sendi-sendi pada kaki dan juga ibu jari, penyakit asam urat juga dapat menyerang sendi lainnya. Salah satu contohnya adalah sendi lutut, dan juga yang cukup sering adalah sendi bahu kita. Nah, untuk mengatasi masalah nyeri sendi pada bahu, saya akan memperagakan beberapa gerakan yang dapat Anda lakukan di rumah untuk mengatasi keluhan nyeri dan juga keterbatasan gerak akibat adanya nyeri pada sendi bahu. Pada saat sendi bahu Anda sedang sakit sekali atau sangat nyeri sekali, maka seharusnya sendi bahu dapat diistirahatkan.
Namun, Anda tetap harus melatihnya untuk tetap bergerak agar memastikan tidak ada batasan ataupun keterbatasan dalam gerakan sendi bahunya. Maka yang bisa Anda lakukan adalah Anda menggerakkan sendi bahu secara pasif. Maka kita bisa menggunakan kursi, meja, atau apapun untuk menjadi tumpuan gerakan kita, dan pastikan bahwa yang bergerak adalah tubuh kita dengan kita tetap melemaskan sendi bahu kita untuk tidak bergerak. Gerakan yang dapat dilakukan adalah seperti ini. Posisikan tubuh kita, dan yang bergerak adalah tubuh kita dengan kita bersandar pada kursi seperti ini. Pastikan bahwa sendi bahu Anda berada dalam kondisi rileks atau lemas, dan yang bergerak adalah tubuh kita. Kemudian lakukan gerakan berputar seperti ini, seperti pendulum atau seperti bandul. Pastikan bahwa posisinya menyilang. Jika Anda mengalami nyeri bahu sebelah kanan, maka yang menjadi tumpuan adalah sisi kiri. Nah, tujuan dari lakukan gerakan pasif seperti ini adalah melepaskan perlengketan pada sendi bahu yang sebelumnya sangat lengket yang menyebabkan keterbatasan dari gerakan kita. Anda dapat melakukan latihan ini diulang 10 kali. Jadi kita ukur sampai dengan 10 kali atau sampai dengan keluhan nyeri bahu tersebut sudah semakin berkurang. Ada dua gerakan yang paling terbatas jika Anda mengalami keluhan nyeri bahu. Gerakan yang pertama adalah mengangkat lengan ke atas seperti ini, dan gerakan yang kedua adalah mengangkat lengan ke samping seperti ini. Saya akan memperagakan bagaimana cara untuk melatih agar gerakan tersebut dapat lebih fleksibel dan mendapatkan lingkup gerak yang lebih luas lagi. Kita bisa menggunakan dinding atau tembok untuk melatih gerakan. Kita pastikan bahwa jari-jari kita menempel kepada dinding seperti ini dengan tangan yang lurus. Kemudian seperti menaiki anak tangga, jari kita naik perlahan seperti ini. Kita pun maju dan memastikan agar sendi ini semakin bisa naik ke atas. Jika Anda sudah mencapai seperti ini, Anda bisa memberikan tanda di sini, dan itu menjadi target untuk latihan Anda. Gerakan kedua hampir sama, namun kita menyamping seperti ini. Pastikan kedua jari kita ke arah tembok seperti ini, dan seperti menaiki anak tangga, kita meningkatkan atau mengangkat lengan kita sampai batas nyeri yang kita bisa tahan atau tolerir. Jika sudah capai seperti ini, kita bisa berikan tanda seperti ini, dan juga itu menjadi target latihan Anda. Dua gerakan ini bertujuan untuk melemaskan dan meningkatkan lingkup gerak sendi Anda, terutama yang terbatas akibat adanya keluhan nyeri pada sendi bahu Anda. Latihan ini dapat Anda ulang sampai dengan 10 kali dengan 3 kali repetisi. Misalnya Anda melakukannya di pagi hari 10 kali, siang hari 10 kali, dan sore hari 10 kali untuk mendapatkan peningkatan lingkup gerak sendi yang lebih baik lagi. Pemirsa, demikianlah latihan-latihan sederhana yang dapat Anda lakukan di rumah untuk mengatasi masalah asam urat. Namun perlu diperhatikan, jika Anda berada dalam kondisi nyeri akut, nyeri yang amat sangat berat, ataupun nyeri yang tidak berkurang setelah dilakukan terapi dan latihan sederhana yang sudah Anda lakukan seperti ini, maka ada baiknya Anda berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan lebih lanjut. Pemirsa, cara sehat dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Maka dari itu, kita mulai dari sekarang.